Pada kesempatan kali ini kita bakalan unboxing kembali guys. Paket berdatangan terus ya. Kita order part time untuk membuat video tutorial DIY, dimana kita beli alat-alat gitu kan. Kita nggak punya alat-alatnya untuk kreativitas, bikin konten, bikin produk gitu ya. Ini adalah multitester, multimeter dari Zoyee. Oke, dari Zoyee ya. Untuk ukurannya ini yang versi mininya, ini tidak ada untuk pengukuran kapasitor, juga nggak ada untuk pengukuran oscilloscope-nya, juga nggak ada pengukuran ampernya, juga nggak ada, cuman 200 mA ya, itu nggak bisa diandalkan gitu ya. Ini cuma paling buat mengukur pol sama ngukur apa itu namanya, dioda dan hambatan doang, hanya itu aja fungsinya ya. Sesuai harga ya, kita beli di harga 120-an lah. Beda sama yang satunya itu Zotac ya. Kalau versi Zotac itu dia punya fitur yang lebih lengkap. Kenapa kita beli ini? Karena harganya melar banget ya. Ketika Zotac itu hampir 300, tapi kalau Zoyee ya paling 100-an doang. Jadi kita kejar harga yang lebih murah. Untuk ini multimeternya, dan di dalam paketnya kita dapat kabel yang kayak gini, kabel untuk testernya, kabel probe, lalu di dalamnya juga kita dapat multimeternya, yaitu Zoyee. Merek apa ini saya nggak tahu. Ntar saya buka dulu ini Zoyee versi berapa ini. Ini Zoyee ini meniru desain dari Zotac. Orang jadi salah keliru ya, padahal Zoyee dikira Zotac karena harganya juga beda jauh. Ini mereknya ini Zoyee ZT98 guys, Zoyee ZT98, dan untuk beratnya ini ringan ya, nggak terlalu berat banget. Dan di sini tertulis ada 2000 count with temperatur. Apa maksudnya itu saya nggak tahu juga. Dan baterainya ini kita bakalan buka ya. Untuk baterainya ini kita bakalan pakai baterainya, kita uji coba. Oke, ini baru datang udah kena timpa aja nih. Oke, kita buka dulu ya guys. Ini baterainya gimana cara pasangnya. Ini ternyata dia pakai mur gitu ya. Oke, kita pakai obeng terlebih dahulu. Ini orangnya nggak nyertain obeng ya, dan nggak bilang kalau paket ini Zoyee ini membutuhkan obeng. Oke, kita pasang baterainya. Kita lihat ya. Oke, nyala. Kita tutup kembali biar dia nggak kelempar-lempar gitu. Baterainya kita tutup ya. Oke, sekarang kita lihat fungsi dari Zoyee ZT98. Dan untuk probe-nya standaran ya, ini udah jadi barang umum. Untuk probe-nya ini banyak peredaran di pasaran untuk probe-nya. Kita cek ya untuk Zoyee ini COM untuk mengukur pol ya. Untuk mengukur pol, sini nggak ada buku panduan ya. Di sini ada ya. Ini ada buku panduan. Oke, buku panduan ini wajib dibaca kalau kita nggak tahu tentang produk. Oke, di sini saya bakalan mencoba untuk mengukur DC pol ya. Mengukur DC pol dari ini. Ini tegangannya 12 volt. Masuk nggak kira-kira? Ini min, ini plus. 13,64 volt ya, 13,6 ya, sesuai dengan ukurannya. Ini tegangannya 13 ya.
Oke, yang dimaksud dengan 2000 koin itu artinya mikroampernya ini ya. Mikroampernya ini hanya mencapai 2000 koin. Maksudnya apa itu 2000 koin ya? Apakah 2000 kali pengukuran? 2000 kali pengukuran hilang atau gimana? 2000 koin di sini nggak ada ya. Oke, di sini untuk mengukur arus, mengukur ohm ya, kita ukur hambatan resistor. Saya ambil dulu resistornya di sini, saya coba untuk ukur berapa ohm resistor ini. Oke, ini berapa ohm untuk resistor ini. Oke. Oh, tangan kita juga bisa diukur. Sekitar 5 ohm. Sekitar 5 ohm. Ini buat apa ini? Sel buat apa? Ini AC pole, ini DC pole, ini op. Oke, itu aja untuk fungsinya ya, enggak terlalu banyak. Ini untuk mengukur dioda dan buzzer. Ini buzzer. Oh, dioda doang ya, enggak ada buzzernya ini. Enggak ada buzzernya, cuman dioda doang yang bisa diukur. Sini saya ada dioda, saya coba ukur dioda. Dioda enggak masuk dia ya. 4,99 volt. Ini maksudnya gimana ini? Saya belum juga tahu. Oke, gitu doang. Untuk fungsinya sederhana ya, dengan harga 130.000. Silahkan dinilai sendiri untuk ukurannya. Ini ada backlight. Tuh, backlightnya hidup. Ini sel buat apa? Oh, ini buzzer. Buzzer bukan? Oh, itu buzzer. Berarti dia cuma bisa di sini ya. Kalau di sini bisa nggak? Ya, nggak bisa. Dia harus di sini. Kita klik. Nah, dia berubah jadi buzzer. Oke, itu aja untuk fungsi dari multimeter ini. Nggak terlalu banyak sih. Kita cuma buat cek tegangan, cek tegangan, AC pole, DC pole. Ini mikroampere ya. Mikroampere itu kecil ya, nggak cocok buat ngisi apa itu namanya. Sekarang kita uji coba di dalamnya ini ada apa. Kita bongkar isi dalamnya ya. Setiap produk yang kita beli wajib dibongkar gitu. Kita cek sebelum kita buka. Mungkin nggak terikat gitu ya. Kita buka isi dalamnya. Ketika produk udah dibuka berarti garansinya hilang ya guys. Ya, kalau rusak ya cuman hilang 100 ya, 100 ribuan ya. Ini bautnya lumayan kokoh dan kuat. Kayaknya ini dipasang ketika plastiknya sedang panas-panasnya ini. Zoyi JT98. Kita lihat isi dalamnya itu kayak gimana ya. Kuat juga ini bautnya. Oke, kita buka untuk ini buat apa garansinya. Oke, sekarang kita coba buka. Ini gimana cara bukanya nih? Jadi untuk membuka Zoyi J5X ini kita harus buka semua biar mudah. Setelah kita buka semua baut, kita kasih dorongan sedikit di sini. Kita kasih dorongan. Kita kasih dorongan ya sampai dia kebuka gitu. Nah, kalau udah dikasih dorongan terus kita
tertarik di sini ya, tangan saya sedang licin gitu, saya kasih dorongan semua aja deh, jadi dia kebuka dan di dalamnya kayak gini. Yang mahal itu ininya, ini chipnya ini yang mahal. Ini chip berapa nanometer ditanam di sini ya. Ini onboard yang udah dipakein. Dan isinya nggak ada yang istimewa sih, sama seperti multimeter biasa. Yang paling penting adalah ininya. Tapi kita di sini nggak melihat ada fuse-nya ya. Di mana fuse-nya ini ya? Ini fuse-nya. Fuse 250 mA 250 volt. Jadi dia ini bisa ngukur sampai 250 volt, tapi arusnya kecil banget yaitu 200 mA. Jadi kalau lebih fuse-nya ini putus. Jadi yang ini masuk ke fuse ini 200 mA. Terus yang ini difilter kopling oleh salah satu ini apa ini namanya, Milar apa ini. Jadi hanya kayak gitu juga ya. Kita cek juga kalau dibuka dia mau hidup nggak. Ini buzzernya. Oke, kita tag. Nah, hidup dia. Oke, meskipun dibuka dia hidup, pantasan ya, ringan banget itu karena di dalamnya hanya ada sebuah PCB dan sebuah chip onboard yang kayak gini. Lalu ini kabel lampu LED, lampu LED dari layarnya pakai layar jadul. Tampilannya kayak gini ya, nggak ada yang spesial. Di sini nggak ada saklarnya, beda dengan multimeter kilometer. Jadi nggak ada yang istimewa sih sebenarnya di sini. Kalau kalian pernah bongkar HP jadul, mungkin kalian pernah lihat ya, diisi di balik itu kayak tombol-tombol sama seperti multimeter analog yang sering kita bongkar. Oke, ini baru kali ini saya beli multimeter digital ya, yang fungsinya itu dimana jauh lebih kurang ya. Dulu saya punya multimeter tahun berapa, ini tahun sekitar berapa ya, saya beli waktu di SMK tahun 2017. Ini ada berapa ya, ini skalanya mikroampere, DC volt, multi apa ini namanya, ini milimeter ya, miliampere, mikroampere, buzzer, AC volt. Oh gitu ya, ini fungsinya sama. Jadi dia ini sama seperti ini fungsinya. Karena di sini ada DC volt, di sini ada mikroampere. Ini mikroampere, lalu di sini ada resistor cek ohm, hambatan. Nah, ini buzzer. Ini saya kaitkan dengan buzzernya, ini masih bagus sebenarnya. Cuma baterainya doang yang habis ya, saya nggak sanggup beli ya kalau baterai 9 volt tuh. Jadi kita beli yang ini cukup satu baterai aja. Kemarin juga saya udah beli baterai rechargeable, mungkin bisa dipakai untuk alat ini. Oke, setelah selesai kita buka, kita bakalan tutup kembali. Oke, saya udah pernah beli multimeter dari Mazda, pernah beli juga dari Sanwa, juga beli Mazda dan Sanwa. Itu adalah dua multimeter, dan ini adalah multimeter ketiga saya. Waktu pemakaian untuk multimeter ini cukup awet dan cukup lama, tapi kalau kita gak bisa jaga, biasanya udah lecet-lecet kalau udah dipakai beberapa hari aja gitu. Oke, nih udah cukup ya untuk review kali ini. Semoga kalian suka dengan kontennya. Silahkan kalau kalian berminat dengan alat ini tuh, linknya sudah saya sertakan di deskripsi gitu ya.